Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lapas Banyuasin. Sudah lama, kurang lebih 2 atau 3 bulan kita tidak berjumpa di channel Lapas Banyuasin di Pasba Podcast Lapas Banyuasin. Saat ini di samping saya sudah ada seorang yang energik, seorang pejabat di Lapas kelas 2A Banyuasin. Bisa diperkenalkan Bapak, silakan. Mohon izin Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak jumpa bersama Pasba Podcast Lapas kelas 2A Banyuasin. Di sini kami memperkenalkan diri dulu, tidak asing lagi. Nama Muhammad Faikar, dipercaya ditunjuk sebagai menduduki jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas kelas 2A Banyuasin, sekaligus merangkap Kahumas Lapas kelas 2A Banyuasin. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman rekan-rekan. Hai. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke Pak Riko. Pak, ini kan Bapak Kasubag TU sekaligus merangkap Humas. Kepala Humas. Iya Pak Riko. Humas Banyuasin, Humas Lapas Banyuasin ini Pak merangkap tugas-tugasnya apa saja Pak? Apa-apa bagian dari Humas Lapas Banyuasin? Iya, kita nyantai Pak Riko ya. Hai Bapak. Mau sapa Pak Faisal dulu? Gak apa-apa. Halo Pak Faisal yang lagi cuti, Pak Faisal, teman-teman yang lagi cuti. Pak Ya, lagi istirahat Pak Prasetyo, CS-ku bagian hidroponik. Popeye. Oh aman. Yang masalah humas Pak Riko. Di samping jabatan struktural sebagai Kasubag TU, kita diperintahkan ditunjuk Pak Kalapas merangkap humas Kahumas di Lapas kelas 2A Banyuasin. Tugas dan fungsi kita sesuai dengan surat perintah nih Pak Riko ya. Sesuai dengan Kita sebagai ininya Pak, ketuanya, tapi di anggota kita banyak Pak. Pak Padil, Pak Dapik, maksud saya iya Pak Riko, Pak Faisal, Pak Deril, banyak Pak. banyak. Yang jelas tanpa dibantu mereka, tanpa dibantu teman-teman yang lain, saya tidak bisa bekerja Pak Riko. Kepala daya. Apalah daya. Berkat kerjasama, ibarat kita lagi main bola tuh bisa mencetak gol. Itu Pak Riko. Pak Riko ya. Ini sudah berapa lama Pak tugas di Lapas Banyuasin, khusus di Lapas Banyuasin Pak? Kalau tidak salah 2 tahun lebih Pak Riko. Hampir 2 tahun 6 bulan Pak Riko di Lapas kelas 2A Banyuasin. Rencana ke depan mau kemana Pak? Apa menjadi KUPP? Amin Pak Riko. Kalau harapan Anda Pak Riko, tinggal nasib yang menentukan. Itu Pak Riko. Pada siang ini mungkin kita bahas obrolan santai Pak tentang Lapas Banyuasin. Boleh Pak Riko. Boleh. Iya. Teman-teman tahu yang mungkin masyarakat pada umumnya tahu Lapas Banyuasin ini berdiri sejak tahun berapa dan berubah menjadi Lapas kelas 2A Banyuasin ini di tahun berapa Pak? Iya Pak Riko. Kalau kita baca dari sejarah Pak Riko, Lapas kelas awalnya berdiri tahun 2010. 2010 pada saat itu masih berstatus Lapas kelas 3. Benar. Lapas kelas 3 Banyuasin. Lapas kelas 3 Banyuasin, tapi posisinya dan alamatnya tidak berubah Pak Riko. Tidak berubah. Masih jelas. Berada di komplek perkantoran Jalan Kedondong Raya 3. Kedondong Raya 3. Raya itu ya Pak Riko ya. Di Banyuasin Pak Riko. Itulah belek, bahasanya belek mana ya. Pak Deril yang 3 yang hafal Kecamatan Banyuasin. Maafkanlah kalau aku ni agak salah dikit ngomong, karena aku bukan orang asli Banyuasin. Kalau Pak Endang orang Banyuasin, Pak Jupri orang Banyuasin, yo Pak Suhai, maaf itu kepala daerah. yo kalau aku agak salah dikit ya. Kalau Jadi Pak berubah menjadi ini tadi statusnya berdasarkan nomenklatur pada tahun 2020 berubah
Jadi lapas kelas 2A. Lapas kelas 2A Banyu Asin. Nah, berubah nomenklaturnya bariku. Wah, Iya, lapas kelas 2 Banyu Asin yang jelas. Status eselonnya berubah. berubah juga nomenklatur. Tadinya ruang lingkupnya kelas 3 itu sedikit menjadi Lapas kelas 2A. Hebat tak? Tidak lagi 2B, langsung 2. Kalau makan pempek itu nak bercukur bariku. Boleh nggak tahu Pak alamat detail di Lapas Banyu Asin ini di mana Pak? Soalnya kan Lapas Banyu Asin sendiri kan di Banyu Asin sendiri terdapat 2 lapas kan? Benar. Bisa Pak dijelaskan? Iya, kami di sini menjelaskan kepada Bapak Ibu pecinta Channel Lapas channel Lapas Banyu Asin. Banyu Asin, baik masyarakat di sekitar Lapas Banyu Asin, Teman-teman media. teman-teman media khususnya mohon bantuannya. Apa yang kami jelaskan tadi, kalau alamat lapas tidak berubah, tetapi di sini posisinya berubah nomenklatur berubah kelas dari lapas kelas 3 menjadi lapas kelas 2A Banyu Asin. Tapi alamat dan posisi kantornya tetap di komplek perkantoran. Komplek perkantoran, Pastinya di Pangkalan Balai Pak. Pangkalan Balai, Jalan ke Dondong Raya. Masih cah itulah ke Dondong Raya 3. Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin. Provinsi tetap masih balik ke Palembang tu lah kalau provinsi. Jadi jangan sampai salah teman. Ya, jangan sampai salah karena di kita ini ada 2 lapas. Ya, Bapak Ibu mitra kerja khususnya tim media, kami minta tolong nih. Kita ini ada 2 lapas. Apa yang kami sampaikan tadi, ialah di sini di komplek perkantoran ini lapas kelas 2A Banyu Asin, Pangkalan Balai. Nah, yang siko lagi ada lapas kelas 2B. Nah, dari A dengan B beda. Lapas kelas 2B Narkotika Sero di Banyu Asin Pak ya. di KM berapa sana tuh? Nah, di 16 Komoro KM 16. Nah, kita ini di Pangkalan Balai. Kadang-kadang ada salah penyampaian, salah penafsiran. Kadang-kadang uang tuh maco, judulnya baik Lapas Banyu Asin, langsung nak judul gitu. Ini perlunya klarifikasi di sini. Jadi baik Bapak Ibu masyarakat di Banyu Asin Pangkalan Balai, Bapak Ibu rekan-rekan mitra kerja kami media, tolong lihat. Nah, setiap ada pemberitaan baik yang positif ataupun negatif, kita tuh kalau baca jangan baca pucunya baik, sudah nian apa perihalnya tuh isinya juga. Nah, ibaratnya aku tadi kalau kita makan pempek colet kelar dengan cuko tuh irup nih cukonya baru terasa apa pedas, apa masin, apa manis. Sama kita baca Lapas Banyu Asin. Nah, Yang pasti mungkin judulnya Lapas Banyu Asin, padahal tapi Lapas Banyu Asin ada 2. aduh, iya ada 2A dan kelas 2B. B dari kelasnya B lah beda, lapas kelas 2A, lapas kelas 2B. Kalau yang di Pangkalan Balai ini lapas kelas 2A Banyu Asin. Dan jangan lupa Pak, kalau di Lapas kelas 2A Banyu Asin menerima untuk umum ya Pak ya. Iya. Kalau di 2B narkotika serong itu bela sudah lapas narkotika, berarti khusus Untuk pidana narkotika. Kalau kita di lapas kelas 2A Banyu Asin masih umum, baik kriminal. Ada kalau di sini. Ada semua. Nah, ada semua Pak Riko. Oke, itu tadi sekitar yang supaya itu Ya lebih memperjelaskannya Pak Riko pada masyarakat. Nah, mungkin juga masyarakat mau tahu Pak, Lapas Banyu Asin ini lebih detailnya berapa hektar Pak lahannya Pak? Kalau kita jingok, kita lihat dari sertifikat suratnya Pak Riko, lapas kelas 2A Banyu Asin yang berada di Pangkalan Balai, luasnya lebih kurang 4 hektar. Luas. Wah, Pak Riko 4 hektar. Aman ditanami karet. Lapak dari karet. Yo. Tapi ini kita membina. Yo, ini tempat pembinaan. Jadi 4 hektar ini alhamdulillah
bangunannya bagus, cantik, tapi untuk yang dibangun lebih kurang 3 hektar karena di luar itu kan masih ada tanah kosong, tanah lebih. Seperti di depan kita itu kan ada kegiatan dari bimbingan kerja, ada hidroponik. Hidroponik di bawah binaan Pak Agus, Pak Endang, Pak Faisal, Pak Tio itu Pak Yeza. Itu salah satunya pembinaan Pak Riko. Alhamdulillah. kan pembinaan Lapas Banyuasin ini selain dari hidroponik Banyak pramuka Pak. Iya, banyak Banyuasin di lapas kelas 2 Banyuasin Pangkal Pembala ini banyak kegiatannya, pembinaannya. Ada pembinaan kemandirian, ada pembinaan kerohanian, Pramuka Pak, bisa dijelaskan? pramuka, kerjasama dengan dinas pendidikan, Kerjasama dengan pramuka kuartir Lapas kuartir Banyuasin. Banyuasin. Nah, jalan. Jadi di dalam itu warga binaan Pak, Yo, ada pramuka. ada Pak. Kemarin sudah kita tampilkan waktu 17 Agustus kemarin. Pak Bupati, Pak Sekolani langsung usul Forkompinda waktu acara pemberian emisi 17 itu. Wah, senang Pak Bupati. Jangan lupa lagi Pak, di sini sudah resmi ada rumah tahfidz. Rumah tapis Al-Quran. Kita mencetak para warga binaan ini untuk hafal Al-Quran. Karena ini tujuannya di samping untuk kepentingan pribadi dia, pas dia bebas sebagai modal dia. Jadi keluar dari lapas kelas 2A Banyuasin ini jangan kosong. Hasilnya memang masuklah ada modal, ditambah di sini lagi, diterus lagi. Berkat dari pembinaan, bimbingan dalam edukasi binaan di Pak Adi Kusumawardana, Pak Adi Kusumawardana, Pak Rasta Justin Fernanda dan staf-stafnya yang kerja keras. itu kan? Mas Jupri, Mas Kemas, ya anak gitu kalau Pak berkat dia berjuang keras karena mereka ini Pak di samping untuk bekal mereka, persyaratan mereka nak PBCB Pak. Salah satu Paling tidak dia harus hafal ayat-ayat pendek. Di 30 juz itu Pak, harus hafal ayat pendek Pak. Iyo, jadi kalau dia bisa pembinaannya jalan, jadi budak di dalam ini tuh ada kegiatan, tiap hari itu ada kegiatan. Tidak hidup, ini ada kegiatan. Belum lagi Pak, lapas kita ini produktif Pak, menghasilkan lele, peternakan lele. Pak Endang esku Pak Endang. Pak Endang boleh lah Pak Endang nih. lele. Bang Banyuasin asli ngapa? Pak Endang kata Bang Banyuasin asli. Endang Junaidi J itu kan seri Banyuasin. Wah, Wajar Bang. Nah, berapa Pak? Pak Jupri, halo Pak Jupri ya. Lah berapa ton Pak Endang hasil lele? Ojo dibanding ke Pak Jupri ya. Lah berapa ton lele lah dihasil ke Pak Endang? Lah banyak Pak. Aduh, alhamdulillah, tapi setiap ada kegiatan becak lele kita harus ingat ada PNBP-nya. Iya, Ada setoran ke negaranya. negara PNBP. Penerimaan Negara pajak. Iya, ngingat ke baik Pak Endang. Untuk Pak Endang. Iya, selamat Pak Endang ya. Terus ada lagi Pak, di banyak kegiatan kita nih Pak. Ya, tukangan, bimbingan kerja sama kadang ada kegiatan dengan BLK samping kita. Balai latihan kerja BLK sebelah kita dulu Pak, tetangga. 5 langkah. Nyampa ya, ibarat lagu tuh 5 langkah. Itu belum lagi petugas-petugas pengamanan kita nih banyak berlatar belakang atlet. Yo, hobi main bola pula. Main bola, Cak Tito. Sekarang ini lagi senang main Cak Henry. Henry. Henry Septian. Coach itu ya. Coach itu Pak. Henry Septian. Coach pelatih itu. Cak Silat. Gilson, judo itu. Iso diandalkan banyak. Ada pegawai gitu yang berprestasi. Dan salah satunya memang itu ada kepacaan lain, ada pintar lain. Jadi tidak jenuh mereka. Sore-sore main tenis sekarang ini. Main futsal. Banyak yang nak jadi Roger Federer. Iya. Tadi mungkin masyarakat yang pengen tahu jadi kegiatan di dalam ini. Jadi Bapak Ibu yang
suaminya atau anaknya yang lagi menjalani pidana, yang lagi menjalani hukuman di lapas Kelas 2A Banyu Asin yang beralamat di Pangkalan Balai, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan susah. Pokoknya di dalam ini begitu sudah dinyatakan putus, ada vonis dari pengadilan, status suruh, wah, tetap kita adakan pembinaan. Tapi kalau yang masih statusnya titipan ataupun tahanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, namanya titipan. Belum bisa mendapatkan hak-hak. Iyo, titipan Pak. Iyo, tak boleh itu Pak Riko. Kalau sudah ada vonisnya, pidananya berapa, apalagi yang syarat untuk kita jadikan tamping. Syarat juga harus apa? Jika pidananya sekarang ini kan sepertiga dari masa pidananya melalui sidang TPP, Pak Riko. Melalui sidang TPP harus kalau ada prosedurnya. Kalau di sini sebagai adanya Pak Adi tadi, Pak Adi Kusumawadana kan Sebagai ketua tim TPP Lapas Kelas 2 Banyu Asin didampingi oleh Pak Rasta. Oh, Pak Rasta. Halo Pak Rasta. Tetap sehat Pak Rasta. sehat, cuman artinya dampinginya ini Ada apa-apa? Belum baik. Amalnya itu Pak. agak ada pasti. Aduh, lah diatur kalau Pak. Wah, iyo. Tio juga. Iyo, ada kalau pokoknya. Aman. Amin. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kita tanya tentang kendala Pak. Tentunya Lapas Banyu Asin ini per hari ini jumlahnya berapa Pak dan kapasitasnya berapa Pak? Untuk Lapas Kelas 2 Banyu Asin yang berada di Pangkalan Balai, pada saat ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023 isi 1.201 orang. 1.201 orang dengan kapasitas 485 orang. Kekuatan pegawai kita seluruh 85. Lebih dari 50% over kapasitas. Per kapasitas Pak Riko, tak baca tidak Pak Riko. Bagaimana Pak? Di mana bayi lapas over kapasitas? Over kapasitas. Tinggal bagaimana kita Masih jalan dulu itu? Masih. lanjut Pak. Kati iklan di sini. Belum ada iklan. Belum ada AdSense. Ya Pak Riko. Itu Pak Riko. Aku setuju dengan Pak Riko nih. Pak Riko, Pak Jupri. Oh ya, boleh diandalkan kalau kelas-kelas anu kalau nih. Ya. Jadi Pak, setiap lapas itu pasti mengalami over kapasitas Pak. Kapasitas Pak. Sekarang Pak di Lapas Banyu Asin ini setiap kali bertugas satu regu berjumlah berapa orang Pak? Kalau di Lapas Kelas 2 Banyu Asin satu regu itu kekuatan 9 orang. 9 orang? 9 orang kan di Lapas Kelas 2 Banyu Asin ini ada 4 regu. 4 regu yang ya, 4 regu yang bertugas. Jadi secara shift satu regu 9 orang Pak kekuatan. Iya baik. 9 orang. Mungkin untuk hari-hari yang libur ya ditambah lagi Pak ya. Kalau hari-hari libur ya alhamdulillah diperintahkan, disuruh Bapak Kelapas kita buat surat tugas, tujuannya untuk kebersamaan secara sama-sama untuk keamanan, untuk ketertiban Lapas Kelas 2 Banyu Asin. Jadi pada saat hari libur ataupun tanggal merah ataupun hari Minggu tetap ada yang backup Pak. Tetap ada yang bertugas. Petugas di luar dari pengamanan itu. Tetap ada yang piket Pak. Baik dari Kamtib tenaganya, baik dari KPLP. Dan jangan lupa juga Pak, petugas medis tetap Pak. Apalagi hari libur. Hari tetap standby. Iya. Yang namanya manusia Pak, ada pangkatnya nak demam, sakit. Nah, hari libur ya meriang di lapasnya. Tapi alhamdulillah Pak, sampai tenaga medis kita standby terus Pak Riko. Senior kita Bu Eni, Yudi, ada Ibu Ika yang tenaga yang tugas betina kita kan Bu Neza di sini ya. Apa yang kalau misalnya itu siap datang, siap merawat pokoknya. Petugas lapas itu 24 jam harus siap Pak. Siap ya.
jam 2 malam, jam nah jam berapa baik? warga binaan kita sakit. Ada yang sakit, ada yang demam, ada yang sifatnya urgent. Begitu ada perintah bapak laksanakan, tidak baca gitu, harus. Di sampingnya gue sarana prasarannya harus siap. Yo, dalam bulan kita standby. Makanya mobil tuh galak-galak dicek pariku. Ayo, gimana sih? Iya Pak Kemas sih, panas sih mau pulang itu. Iya, mana Pak Kemas? Iya, Pak Kemas ngurusin tanki sekarang. Tangki dah kalah lagi ya kalau terus itu. Apalagi pariku kira-kira pariku. Jarang-jarang kita nih pariku. Mungkin itu dulu Pak. Itu ya. Kita sambung lagi dengan Boleh. narasumber Boleh. yang tidak kalah lagi hebohnya Pak. Iya, Kita banyak. ada Banyak pariku. Generasi kita, adik-adik kita, petugas kita ini kan 80.000. Bisa kalau memberikan keterangan, memberikan penjelasan. entrepreneurnya ada Henry itu kan entrepreneur jualan. Henry itu kan entrepreneur kan. Iya. Halo Pak Hendri, Kut itu. Kut napas Banyasin. Wah, boleh Pak Hendri. Oke Pak, terakhir Pak, sapa dulu Pak teman-teman yang channel Lapas Banyosin untuk Oke, ayo teman-teman, untuk seluruh pencinta channel channel Lapas Kelas 2 Banyasin, pada penjelasan kami hari ini mungkin kurang bagus atau kurang berkesan, itulah apa adanya ya. Itulah apa adanya. Cuma kami di sini meluruskan kalau bahasa keren tuh klarifikasi baik. Klarifikasi Pak Riku. Yo, Tabayun kalau dalam Islam kalau cuma siko lapas Banyasin, kalau Banyasin tidak kati yang lapas lain di Banyasin, ya biasa-biasa baik. Ini kan kadang-kadang itu tadi salah persepsi, salah langsung penyampaian beda kan. Di mana ini beritanya di sini, ini di sini. Maksud kami meluruskan sini itu tadi. ya, Kami ini Lapas Kelas 2 Banyasin. benar. Posisi di Pangkalan Balai Komplek Perkantoran Jalan Kedondong Raya Banyosin 3. Banyasin 3. Nah itu, terima kasih. Mohon maaf. Oke teman-teman channel Lapas Banyosin, pembahasan podcast kita pada siang ini cukup sampai di sini. Kita nantikan lagi dengan narasumber-narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko.